Can you hear us? He must be close. There's another way through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, kembali lagi kita akan mendongengkan sebuah keperkasaan Mamang Hiu, yang dimana ketika 4 gadis berbentuk body dan aduhai melakukan liburan di akhir semester, justru bukannya mendapatkan kebahagiaan lewat healing, malahan para bebinian seksoi ini pun terjebak di sebuah goa yang dihuni oleh hiu putih sangat besar serta mengerikan. Penasaran? Langsung aja kita gaskan, ngopi helat sana. Cerita akan diawali memperlihatkan pembulian di sekolah yang dilakukan oleh Catherine kepada Mia, yang dimana perbuatan tersebut sangatlah tidak pantas untuk ditiru karena merugikan orang lain. Dengan keadaan basah, Mia pun sangat sedih pada saat itu, dan bahkan para sahabat-sahabatnya tidak bisa menolongnya, meski di antara 3 orang tersebut ada saudara beda ibu, yaitu bernama Sasa. Jujur ya, 3 orang ini ingin sekali membantu Mia, namun karena Nicole, Sasa, dan Alexa ogah menambah masalah lagi, akhirnya diam adalah opsi terbaik bagi mereka. Singkat waktu, sesampainya di rumah, kita akan berkenalan dengan beberapa orang. Ada si ibu bernama Jennifer, lalu ada Ben serta Carl sebagai karyawan, dan yang terakhir adalah si ayah bernama Grant. Ketika satu keluarga ini berkumpul, si ayah pun menanyakan kepada Mia sebab baju seragam miliknya di waktu lalu sangatlah basah. Lalu Mia akhirnya jujur bahwa ia sendiri mendapatkan perundungan oleh teman-teman kelasnya, sehingga Grant meminta kepada anaknya berdua untuk lebih menjaga satu sama lainnya. "Hai nak," ucap sang ayah yang sedikit mencairkan suasana, karena Grant pada saat itu ingin para buah hatinya bisa mandiri dan menata hidupnya secara lebih dewasa. Lalu si ayah menunjukkan sebuah gigi hiu yang ditemukan di dalam goa, dan beliau mengatakan bahwa dulunya di tempat tersebut terjadi sebuah kebanjiran yang menyebabkan hiu di laut bermigrasi ke dalam goa tersebut. Bahkan katanya karena hiu ini udah lama di dalam sana, hampir 1 sampai 2 tahun terkurung di dalam goa, membuat si hiu mengalami kebutaan sehingga ia berburu cuma mengandalkan suara dan pergerakan. Ya, otomatis karena di sekolahan cuma ajang pamer harta kekayaan, mereka berempat pun sepakat untuk menuju lokasi yang disebutkan ayahnya. Terlihat mereka berempat sangat menikmati perjalanan ini hingga sesampainya di lokasi. So there's a path that'll take us away. Ya, semua orang pun meloncat ke dalam air, yang sebenarnya ada kok jalan turun, tapi karena menurut mereka itu membuang waktu banyak, akhirnya itulah pilihannya. Sungguh segar bukan? Dan hal itu nampaknya belum cukup bagi mereka. Bahkan Nicole dan Sasa bersikeras ingin melihat goa di dalam air yang dikatakan Alexa sangat bagus. Ya, meski Mia dan Alexa memperingatkan berbahaya tanpa adanya pengawasan serta takutnya merusak hasil karya-karya suku Maya di ribuan tahun lalu di dalam air, tapi hal itu nyatanya tidak membuat mereka gentar sama sekali. Hingga mau tidak mau, Alexa akan memandu mereka untuk berenang, sedangkan Mia masih ketakutan kalau kelakuan mereka mengganggu pekerjaan ayahnya di sisi lain goa ini. Dan perjalanan pun dimulai. Mine's at 100%. Me too. Oh my god, this is so crazy. Setelah sampai di lokasi, Alexa kembali membuat kejutan yang ketika lampu itu dihidupkan, wah, ternyata gua di dalam air ini menyimpan bermacam peninggalan suku Maya terdahulu. Sehingga 4 sahabat ini begitu excited untuk mengeksplor segala penjuru sisi dari gua tersebut, dan malahan ternyata mereka juga melihat bentukan ikan seperti menderita kegalauan. Lalu setelah didekati, Senses. I didn't know they got No, Nicole, I wouldn't. to me. akibat
Akibat Nicole terkejut membuat batu yang di belakangnya terjadi senggolan yang mengakibatkan seluruh benda-benda batu prasejarah yang ada di tempat itu menjadi ambruk. Sehingga mereka pun harus terpisah sementara, tapi karena di sana ada Ben yang datang entah dari mana, Mia dan Alexa pun sedikit lega meski Ben sangat marah karena mereka tidak membawa tali pemandu di perjalanan. Dan setelah percakapan itu usai serta mereka akan dibawa Ben kembali ke atas lagi, tiba-tiba You're not gonna tell him, are you? Are you kidding me? tanpa diduga, seekor hiu putih sangat besar memangsa Ben secara krenyes-krenyes membuat Mia dan Alexa sangat panik dicampur tidak ingin mati sebelum kawin. Lalu mereka berdua mencari Nicole dan Sasha yang entah di mana hingga akhirnya mereka kembali bersatu, tapi Joke? It's not funny. Sasha behind you! hampir ya kan, entah itu Nicole atau Sasha yang hampir kemakan. Yang jelas empat sahabat ini berusaha memikirkan cara untuk selamat dari goa ini. Dan Mia pada saat itu untungnya teringat tali pemandu Ben yang masih berada di tempat kejadian yang kata Mia mungkin saja tali pemandu tersebut mengarah kepada ayahnya, sehingga dengan keadaan terpaksa dan tidak ada pilihan lain mereka pun mengambil resiko ini. Oke, sudah dapat dan mereka hanya mengikuti arah ujung tali itu berada, tapi nyatanya buset. Oh my god. Rupanya tali tersebut sudah putus yang membuat mau tidak mau mereka harus menyusuri goa ini secara buta map. No, it's a dead end. Where are we gonna go back to? We're gonna run out of air. Di tengah mereka terus mencari, rupanya hanya peralatan ayahnya saja yang berada di sana, sehingga ketika mereka terus berteriak di mana posisi ayahnya, tiba-tiba Dad! Dad! There's another way through. ngeri guys. Untung ya kan yang dimakan bukan daging, dan karena menghindari hiu ini cuma berdiam dan tidak berisik, mereka semua pun mematung untuk bisa selamat. Ya syukurnya hiu sudah menjauh, tapi karena alarm tiba-tiba hidup, otomatis predator air ini pun kembali mendatangi mereka. Setelah selamat untuk kesekian kalinya, para wanita ini pun kembali mendengar suara musik dan Mia yakin itu ayahnya dengan Kurt yang sedang bekerja. Otomatis Mia yang ternyata masih banyak memiliki oksigen dari tabung gas para sahabatnya, ia pun mencoba mendatangi arah suara tersebut. Tapi berbeda dengan posisi Kurt yang dimana ketika suara berisik tiba-tiba muncul, ya katanya mungkin itu disebabkan oleh Ben dan Glenn ingin bercanda. Mid jam right now. Come on guys, seriously stop messing around. Kan si hiu pun berhasil menangkap Kurt dengan sekali terkaman, sehingga alarm tanda bahaya pada saat itu berbunyi, membuat si Mia mencari-cari sumber suara yang ditimbulkan. Oke, Mia dapat, tapi kejutan kembali menghampirinya. Dad! Ya, mayat Kurt pun terlihat sangat ripuh, membuat Mia sangat ketakutan, tapi syukurnya si ayah juga hadir di sana. Guys, I can't hear you. Setelah kejadian mengerikan tersebut, si ayah pun membawa mereka untuk menemukan jalan keluar dari goa ini. Tapi yang kita lihat ternyata Mia hampir saja diterkam oleh hiu, yang beruntungnya para sahabatnya berhasil mengalihkan perhatian meski serangan itu hampir saja.
Alhamdulillah ya kan, semua orang pun berhasil selamat dan mereka mencoba satu persatu menaiki tali, tapi tiba-tiba ya, mereka pun melihat sang hiu berada di bawah kaki mereka. Yang karena panik, Nicole pun nekat menyusul Alexa untuk menyelamatkan diri. Tapi di sana Grant mencoba memperingatkan Nicole jangan melakukan itu sebab tali tersebut tidak bisa menahan beban dua orang dewasa. Dan akibat Nicole melakukan hal ceroboh, Alexa pun hampir tidak memiliki kepala. Dan ketika Nicole bergelantungan serta hampir selamat, tiba-tiba Mamam, ya begitulah seharusnya aja bagi orang yang cuma hanya mementingkan diri sendiri. Yang setelah kejadian itu suasana kembali hening ketika Alexa membunyikan alarm pertolongan. Lalu si ayah pun mengatakan kepada mereka untuk tenang dan beliau mengetahui jalan satu-satunya paling aman ialah kembali menyelam yang di sana ada arus kencang mengarah ke lautan dan beliau berkata kita harus tetap bersama hingga Girls, I believe in you. Ya, kembali lagi satu persatu menjadi korban. Lalu mereka karena tidak ada pilihan sama sekali, menyelam adalah jalan satu-satunya meski sangat berbahaya. Sumpah terlihat perjuangan mereka sangatlah mengerikan, di mana-mana hampir bermain dengan ikan maut hingga memang benar ternyata itulah jalan keluar. Sebuah arus yang langsung mengarah ke lautan dan menyebabkan yang di sana Mia tidak kuat lagi menahan tangannya Sasa sehingga saudaranya tersebut pun harus terbawa arus entah kemana, sedangkan Mia dan Alexa harus berusaha mencari jalan keluar. Dan setelah menemukan sebuah lubang dikira itu jalannya, tapi The exit can't be far! ya ampun, ia pun dihantam oleh sebuah taring mematikan yang membuat ia harus ditarik sang hiu ke dalam sana hingga ia melakukan aksi nekat. Berbeda dengan Mia, akibat keseimbangan terganggu, ia pun juga ikut terbawa arus. Tapi ternyata ia berhasil diselamatkan Alexa yang juga masih hidup. Kemudian mereka pun mencari ke sana kemari sebuah lorong yang membawa ke lautan lepas. Tapi setelah ketemu, malahan si hiu berada di sana yang membuat mereka harus memaksakan masuk ke celah sempit goa tersebut. Bahkan setelah itu tabung oksigen pun hampir habis. Yang diambil kesimpulan dua kakak beradik ini pun nekat melepaskan beban tersebut dan berenang ke permukaan. Hold your breath. Ya elah, Mia pun mengalami kaki yang tersangkut sehingga kejadian tersebut sedikit bikin napas Mia terengah-engah meski akhirnya juga selamat. Lalu sekian lama tidak melihat alam bebas, akhirnya mereka pun bisa terbebas dari gelapnya goa mematikan. Tapi semua itu belum berakhir, bagaimana mereka ke daratan ya kan? Nah, untungnya Mia dan Sasa melihat sebuah kapal lalu mereka pergi untuk ke sana. Namun ya, bukannya bisa meminta bantuan, malahan semua orang yang ada di dalam kapal tersebut sengaja melepaskan potongan-potongan daging segar dilumuri darah. Nah, otomatis di mana-mana ada darah, di sanalah hiu pasti mengincar mereka. Lalu
kakak beradik ini pun diserang oleh hiu normal, sehingga ketika semua orang menikmati pertunjukan hiu ganas, justru Mia dan Sasa bertarung dengan hiu ini. Ya, Sasa pun tidak jadi selamat, membuat Mia yang tidak ingin kehilangan saudaranya, ia pun kembali memberanikan diri untuk menyelam serta menembakkan sebuah suar. Alhamdulillah ya kan, Sasa berhasil selamat, tapi itu belum berakhir. Kan hiu lain pun menyerang Mia kembali, sehingga gadis cantik ini pun harus melawan makhluk itu sendiri dengan menggunakan gigi hiu pemberian ayahnya. Meski dalam keadaan terluka parah, Mia pun berhasil selamat dan mencoba meraih kapal sebisa mungkin, lalu tiba-tiba tamat. Oke teman-teman, segitu aja. Meski dua kakak beradik ini selamat, namun nampaknya kejadian tersebut akan terus terbayang di benak mereka. Sehingga pesan sedikit yang dapat kita ambil pelajaran ialah tetaplah semangat dan tetaplah bersabar, karena kehidupan tidak akan berubah jika kita hanya merenungi tanpa adanya sebuah tindakan. Strong man never give up. Orang kuat pantang menyerah. Ya kan, saya Irfan pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.